Pernahkah Anda terpikir bagaimana kebijakan suku bunga di Amerika Serikat atau pertumbuhan pabrik di Tiongkok bisa memengaruhi harga sebungkus mie instan atau minyak goreng di warung sebelah rumah kita? Halo semuanya, selamat datang di video saya. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2025-2026 pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Perkenalkan, nama saya Heru Wirahadiwijaya, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Yang saya hormati dosen pengampu saya yaitu Bapak Purwanto. Saya akan membedah 5 fenomena besar ekonomi internasional saat ini. Mulai dari rapor pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang kita, rahasia surplusnya neraca perdagangan Indonesia, hingga analisis mendalam mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap bisnis real yang saya kelola sehari-hari, yaitu grosir atau agen kelontong. Mari kita mulai pembahasannya. Pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama. Poin pertama yang harus kita pahami adalah kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia dari tahun 2025 sampai triwulan 1 tahun 2026. Mengapa ini penting? Karena jika ekonomi mereka batuk, ekonomi kita bisa ikut flu. Kita lihat mitra nomor 1 kita yaitu Tiongkok atau Cina. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, ekonomi Tiongkok tumbuh di kisaran target mereka, yaitu sekitar 4,5% hingga 5%. Sektor manufaktur mereka masih menjadi motor penggerak utama, meskipun mereka sempat dibayangi krisis sektor properti domestik. Permintaan Tiongkok terhadap bahan baku dari Indonesia, seperti nikel dan batu bara, terpantau masih cukup stabil. Selanjutnya, kita bergeser ke Amerika Serikat. Setelah melewati fase suku bunga tinggi yang cukup agresif di tahun-tahun sebelumnya, ekonomi AS berhasil mengalami apa yang disebut para ekonom sebagai soft landing. Pertumbuhan ekonomi mereka di awal 2026 ini bertahan di kisaran 2% hingga 2,5%. Pasar tenaga kerja di sana masih cukup kuat dan tingkat konsumsi masyarakatnya resilient. Meskipun kebijakan fiskal mereka pasca pemilu masih terus dipantau oleh pelaku pasar global. Sementara itu, India tampil sebagai superstar baru di Asia. Pertumbuhan ekonomi India melesat di atas 6,5% hingga 7% berkat investasi infrastruktur yang masif. Hal ini menguntungkan Indonesia karena India membutuhkan pasokan CPO dan batu bara kita dalam jumlah besar. Di sisi lain, Jepang masih mengalami pertumbuhan yang sangat moderat, bahkan cenderung stagnan di bawah 1%. Jepang masih berjuang dengan tantangan penuaan populasi dan transisi kebijakan moneter. Mereka yang mulai meninggalkan era suku bunga negatif. Secara keseluruhan, dinamika global ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi ekspor Indonesia. Neraca dagang surplus dan logistik nasional. Di tengah ketidakpastian global tersebut, ada satu berita baik. Neraca perdagangan Indonesia secara konsisten terus mencatat surplus. Artinya, nilai ekspor barang yang kita jual ke luar negeri jauh lebih besar daripada nilai impor barang yang kita beli dari luar. Komoditas andalan kita seperti hasil hilirisasi nikel, besi baja, serta minyak sawit
atau CPO masih menjadi primadona ekspor. Namun, tahukah Anda apa faktor kunci di balik pertahanan surplus ini? Faktor kuncinya adalah penguatan arus logistik nasional. Surplus dagang tidak akan terjadi kalau barang dari pabrik atau perkebunan kita telat sampai ke pelabuhan. Berkat integrasi infrastruktur seperti konektivitas jalan tol logistik, modernisasi pelabuhan, hingga digitalisasi birokrasi melalui National Logistic Ecosystem atau NLE, waktu tempuh pengiriman barang menjadi lebih cepat. Efisiensi arus logistik ini berhasil memangkas biaya operasional domestik. Alhasil, harga produk-produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Logistik yang lancar bukan cuma mempermudah distribusi di dalam negeri, tapi juga menjadi tulang punggung yang memperkuat posisi dagang Indonesia di mata dunia. Kondisi real dan dampak pada bisnis grosir kelontong. Sekarang, mari kita bawa teori-teori makro tadi ke dunia nyata, ke sektor real, tempat saya beraktivitas sehari-hari. Poin ketiga ini membahas kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan dampaknya bagi kegiatan bisnis di tempat saya bekerja, yaitu di bisnis grosir atau agen kelontong. Secara umum, ekonomi Indonesia tumbuh cukup solid di kisaran 5%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama masyarakat. Orang-orang masih butuh makan, butuh mandi, butuh sembako. Jadi secara volume, bisnis kelontong ini sebenarnya punya daya tahan yang kuat. Tapi bukan berarti kita bebas dari masalah. Dampak pertama yang paling terasa adalah kenaikan harga modal dari distributor. Pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini membuat barang-barang yang bahan bakunya diimpor seperti gandum untuk mie instan dan tepung terigu, susu, atau kedelai mengalami kenaikan harga modal dari pabrik. Dampak kedua adalah terjadinya pergeseran pola belanja konsumen atau warung eceran yang menjadi pelanggan agen saya karena daya beli mereka tertekan inflasi. Mereka mulai melakukan brand switching atau pindah merek. Pelanggan yang tadinya membeli minyak goreng kemasan bermerek premium sekarang beralih ke minyak goreng subsidi seperti minyak kita atau minyak curah. Mereka juga lebih memilih deterjen atau sabun ukuran ekonomis demi menghemat pengeluaran. Sebagai pemilik grosir, di situasi ini memaksa saya untuk memutar otak dalam mengelola keuangan dan stok barang. Saya tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual ke warung-warung kecil, karena takut mereka kabur ke agen lain. Akibatnya, saya harus rela margin keuntungan, sedikit taruh pangkas demi menjaga loyalitas pelanggan. Strategi keuangan yang saya terapkan saat ini adalah memperketat manajemen arus kas atau cash flow. Saya memprioritaskan modal untuk membeli barang-barang yang berputarannya sangat cepat, fast moving seperti beras, minyak, dan gula, serta menahan diri untuk tidak menimbun barang yang kurang laku, agar modal toko tidak macet. Menyikapi pelemahan rupiah dan penurunan IHSG. Ada berita yang cukup menyita perhatian. IHSG ditutup turun ke level 6,116 dan nilai tukar rupiah melemah hingga tembus ke 17.843 per dolar AS. Bagaimana kita sebagai masyarakat awam harus menyikapi permasalahan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita harus pahami bahwa penurunan IHSG mencerminkan kekhawatiran para investor, sedangkan melemahnya rupiah ke angka 17.000 terjadi karena dolar AS yang sedang sangat kuat di tingkat global. Yang pertama yaitu kurangi barang impor. Yang kedua, bijak berinvestasi. Yang ketiga yaitu beli produk lokal. Langkah konkret saya dalam kehidupan sehari-hari untuk menyikapi hal ini ada 3. Yang pertama, bijak berbelanja dan rem impor. Saya menahan diri untuk tidak membeli barang konsumtif
impor seperti gadget atau pakaian bermerek luar negeri. Membeli barang impor berarti kita menukarkan rupiah ke dolar, yang justru akan memperparah pelemahan mata uang kita. Yang kedua, yaitu strategi investasi pribadi. Penurunan IHSG adalah momentum bagi saya yang menyisihkan uang di reksadana atau saham, waktu yang tepat untuk melakukan dollar cost averaging atau membeli aset-aset bagus yang harganya sedang diskon, sambil tetap mengamankan dana darurat di instrumen berisiko rendah. Yang ketiga yaitu cinta produk dalam negeri. Di toko kelontong saya lebih gencar mempromosikan produk-produk lokal, karena selain harganya lebih stabil, ini membantu roda ekonomi tetangga kita tetap berputar. Analisis capital outflow asing 45 triliun rupiah. Poin kelima atau yang terakhir berkaitan erat dengan pelemahan rupiah tadi, yaitu fenomena capital outflow asing yang mencapai 4,5 triliun rupiah. Apa artinya dan apa dampaknya? Bagaimana perekonomian Indonesia? Capital outflow adalah kondisi di mana investor asing menarik modal atau uang mereka keluar dari pasar keuangan Indonesia, baik dari pasar saham maupun obligasi pemerintah, dan memindahkannya kembali ke negara mereka atau ke negara yang dianggap lebih aman, seperti Amerika. Ketika asing menarik dana 4, triliun, mereka harus menukarkan rupiah mereka ke dalam dolar AS. Dan inilah pemicu utama mengapa rupiah kita tertekan. Dampak lanjutannya seperti efek domino bagi perekonomian nasional. Ketika rupiah terus melemah, akibat modal keluar, Bank Indonesia kemungkinan besar harus mengambil tindakan tegas dengan menaikkan suku bunga acuan untuk menahan sisa modal asing agar tidak keluar lagi. Nah, ketika suku bunga Bank Indonesia naik, bank-bank komersial akan ikut menaikkan suku bunga kredit mereka seperti KPR atau kredit modal kerja bisnis. Dampaknya, sektor real, pengusaha seperti kita akan kesulitan mendapatkan pinjaman modal yang murah. Ekspansi bisnis melambat, dan daya beli masyarakat umum bisa semakin tertekan. Kesimpulannya, ekonomi internasional bukanlah teori yang jauh di awang-awang. Apa yang terjadi di pasar global langsung berdampak pada harga barang-barang di toko saya dan dompet kita semua. Demikian penjelasan video analisis dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi internasional. Terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Purwanto atas bimbingannya selama 1 semester ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.